Bikin kontrak pemain sesuka hati jadi penyebab kondisi keuangan Barcelona mengerikan. Perpanjangan kontrak pemain Barcelona yang berantakan dan sembrono saat Josep Maria Bartomeu menjadi presiden dituding menjadi penyebab kacaunya struktur keuangan Barcelona. Menurut Radio Catalunya, kontrak pemain yang di ACC alias disetujui oleh mantan presiden Josep Maria Bartomeu melumpuhkan situasi keuangan Barcelona. Kontrak yang ditawarkan kepada pemain saat itu memiliki struktur yang berkembang. Ini menyeratkan bahwa nilai perjanjian mengingat setiap tahun dan upah naik secara bersamaan. Hal tersebut disebut menghancurkan klub secara finansial. Kontrak dengan struktur seperti itu telah ditawarkan kepada semua pemain yang menandatangani perjanjian saat Barcelona masih dipimpin oleh Bartomeu. Terutama di tahun-tahun terakhirnya sebagai presiden dan juga kepada para pemain yang memperbarui kontrak selama periode yang sama. Kontrak ini menjanjikan para pemain hanya gaji nominal di tahun pertama, tetapi gaji yang jauh lebih tinggi dari musim-musim berikutnya. Pemain pertama yang ditandatangani dengan kontrak tersebut adalah Philippe Coutinho. Seperti pemain lain, gajinya meroket dalam 2 tahun terakhir. Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Roberto, dan Sergio Busquets. Juga pemain yang diikat kontrak dengan skema yang sama. Peningkatan pendapatan yang dijanjikan di tahun-tahun berikutnya dilaporkan setinggi 40-50%, angka yang sulit dipercaya. Bonus ini biasanya dalam bentuk bonus loyalitas yang membuat anggota Dewan Klub Barcelona kelimpungan. Situasi keuangan klub sudah dalam posisi yang sangat mengerikan karena hal tersebut. Joan Laporta yang menggantikan Bartomeu sebagai presiden akhirnya memutuskan memotong upah dengan nilai yang sama pada pemain Barcelona dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan kapten dan kemudian dengan pemain lain. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Barcelona pertimbangkan pinjam Raheem Sterling di bursa transfer Januari 2022. Spekulasi terkait masa depan Raheem Sterling menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang musim panas 2021. Tak sedikit yang memprediksi jika pemain asal Inggris itu bakal hengkang dari Manchester City, usai cukup sering menempati bangku cadangan. Situasi bertambah panas setelah pihak klub belum juga mengajukan tawaran kontrak anyar, padahal masa baktinya di Etihad Stadium akan selesai pada tahun 2023. Walau akhirnya Sterling memutuskan untuk bertahan, hal tersebut tak lantas membuat rumor kepindahannya mereda. Kini menurut laporan terbaru dari Sport English, Barcelona sudah berencana untuk meminjam sang pemain di bursa transfer Januari 2022 mendatang. Peluang untuk melihat Sterling merapat ke Camp Nou sepertinya juga bukan hal yang mustahil. Pemain asal Inggris itu juga dikabarkan sama sekali tak menutup kemungkinan untuk mengadu nasib di Spanyol dan kembali bereuni di rekan setimnya Sergio Aguero. Raheem Sterling memulai bergabung dengan Manchester City pada tahun 2015. 6 musim membela The Citizen, dirinya sudah tampil dalam 297 pertandingan dengan koleksi 115 gol dan 88 assist sekaligus membantu klubnya memenangkan 11 gelar bergengsi. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's... Samuel Umtiti absen dalam sesi latihan Barcelona Jumat 18 September 2021. Samuel Umtiti adalah pemain utama yang absen dari sesi latihan Barcelona pada hari Jumat 18 September 2021. Umtiti sudah siap bertahan di Camp Nou dan dirinya bahkan siap supaya gajinya dipotong oleh pihak Barcelona. Skuad Barcelona telah berlatih pada Jumat pagi setelah menikmati hari istirahat pada hari Kamis setelah mereka menantikan pertemuan La Liga standar mereka dengan Granada pada Senin malam. Ronald Koeman harus menunggu evaluasi Umtiti karena Barcelona ingin ketersediaannya untuk pemain Prancis itu. Tidak ada kabar buruk lainnya di antara kelompok itu. Sementara itu Ansu Fati melanjutkan pemulihannya dari cedera, meskipun ia tidak akan cukup fit untuk pertandingan melawan Granada. Sementara itu Barcelona kehilangan Pedri, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, dan juga Fati. Barcelona memang akhir-akhir ini mengalami kesulitan finansial. Dikutip dari Marca, bek tengah asal Prancis tersebut sangat menyadari kondisi klub. Umtiti dengan berani dan memakai akal sehatnya sembari memutuskan untuk menerima pengeluaran gaji. Umtiti juga sejauh ini adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barcelona. Meski jarang diturunkan dalam beberapa tahun terakhir dan kerap cedera, tidak hanya itu Umtiti masih ingin menunjukkan penampilannya bagi Barcelona.
Ia masih menunjukkan dirinya bahwa sosoknya akan bangkit dengan penampilan yang lebih segar. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the Tiga only kesalahan thing I dari know- strategi Ronald Koeman di Barcelona. Ronald Koeman kini dalam posisi terancam pemecatan ini pernah dialami Jose Mourinho ketika masih sebagai pelatih Real Madrid. Untuk Barcelona, bermain bertahan bukanlah ide yang tepat, karena itu wajar jika kemudian belakangan Ronald Koeman menjadi sorotan. Setelah kekalahan dari Bayern Munchen 0-3 di ajang Liga Champions 2021-2022 ini, nasib Ronald Koeman sebagai pelatih dipertanyakan. Pria asal Belanda ini diyakini tidak akan bertahan lama, kecuali Ronald Koeman mampu memperbaiki kesalahannya. Ronald Koeman membuat Barcelona, tim besar, justru terlihat seperti sebuah tim yang kecil. Cukup dengan melihat kekalahan dari Bayern Munchen, ada setidaknya 4 kesalahan yang dilakukan Ronald Koeman. Berikut analisis 3 kesalahan Barcelona saat menghadapi Bayern Munchen. Pola 3 back. Dalam pertandingan tersebut, Ronald Koeman menempatkan trio Ronald Araujo, Gerard Pique, dan Eric Garcia di pertahanan. Hanya dia menempatkan Sergio Roberto dan Jordi Alba sebagai bek sayap. Barcelona tidak terbiasa bermain dengan 3 bek. Bahkan dengan tambahan 2 bek sayap tersebut, Barcelona justru menjadi bermain dengan 5 bek atau 5-3-2, bukannya 3-5-2. Dari statistik menurut harian Barcelona Sport, Eric Garcia melepaskan 62 operan dan Gerard Pique 61 operan. Keduanya menjadi pemain yang paling banyak merebut atau membendung bola dari pergerakan lawan. Ya, dari statistik pula memperlihatkan bahwa penguasaan bola kedua tim imbang 50-50. Meski demikian, mereka melakukannya lebih banyak di daerah sendiri. Umpan-umpan panjang. Barcelona bermain dengan operan-operan panjang atau long ball saat menghadapi Bayern Munchen. Total ada 33 kali operan panjang dalam permainan Barcelona. Marcel ter Stegen 14 kali, Ronald Araujo 6 kali melakukan operan panjang, Gerard Pique 4 kali, Eric Garcia 3 kali, Jordi Alba 2 kali. Sedangkan Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Gavi, dan Alejandro Balde masing-masing 1 kali. Barcelona bermain menggunakan cara tersebut dengan target ke arah pemain baru mereka, yaitu Luuk de Jong. Alternatif lini depan. Menghadapi Bayern Munchen, Barcelona bermain dengan 2 pemain depan forward. Ronald Koeman menempatkan Luuk de Jong dan Memphis Depay. Keputusan tersebut tampaknya karena Ronald Koeman melihat tidak ada pilihan lain. Sejatinya Ronald Koeman dapat memanfaatkan Yusuf Demir. Meski demikian, Ronald Koeman memiliki skenario Yusuf Demir akan dimanfaatkannya sebagai pemain yang masuk dari bangku cadangan dan mengubah situasi. Dengan situasi tersebut, jika memang Barcelona tidak memiliki pilihan lagi untuk lini depan, Ronald Koeman idealnya bermain tanpa penyerang murni. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I